Cepot pengen seperti Kang Deddy misalkan putih-putih. Pertama kali aplikasi yang saya buat tuh kendang. Kendang digital, berarti digital. Waktu itu saya ngajar kesenian, terus ada anak yang bertanya, Pak, kalau bunyi tifa bagaimana gitu? Iya. Aduh, mau gimana ya? Yang nggak ada gitu ya? Ada gitu, saya juga ngejelasin bagaimana bunyinya. Akhirnya terpakai itu di anak-anak asuh, mulai langsung dimanfaatkan di KBRI itu. Alhamdulillah, dan kebanyakan di luar negeri. 2023 saya inovasi terakhir di sana. Apa itu? Angklung kayu. Dan maksudnya meng-copyright bahwa ini punya Indonesia. Yeah. Bukan saya lagi gitu. Dan alhamdulillah waktu itu sekitar 3.200 orang. Apple sama Samsung akur nih. Dan saya mah prinsipnya kalau bikin sesuatu kayak melukis. Orang tinggalkan. Tapi saya ingin bikin sesuatu yang untuk rakyat deui. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, kembali di Ngobrol di PR. Hari ini kita ngobrol-ngobrol soal nasib seni tradisi budaya di tengah teknologi digital saat ini, dan bagaimana menjembatani sebuah seni tradisi dan budaya itu menjadi sebuah teknologi digital, serta hambatan-hambatannya, khususnya ketika menjadi konversi tidak hanya dalam bentuk fisik tapi bentuk digital. Nah, hari ini kita ketemu ngobrol sama Kang Dhani Irfan. Apa kabar, Kang? Baik. Beliau ini dia pencipta namanya I-Angklung ya, Kang ya? Ya. Tahun 2012. I-Angklung 2012, ketika itu aplikasi belum banyak. Itu berarti untuk iPhone waktu itu ya? iPhone. Nah, belum ada Android. Belum ada Android. Basicnya teknologi. Iya. Basicnya dasar keilmuan Kang Dhani Biologis ya. dari biologi ke teknologi ke seni tradisi. Nah, itu putarannya itu di mana tuh ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol. Selamat datang Kang Dhani. Selamat datang. Nah, saya pengen tahu, kalau tadi saya sempat baca, Kang Dhani ini sebenarnya biologi UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia yang di Bandung. Tapi tiba-tiba menciptakan sebuah kala itu 2012 I-Angklung. Iya. Ceritanya gimana, Kang? Itu waktu di Tokyo, waktu di Jepang ya? Iya, Nah, aku mah bisa dari biologi UPI ngumbara ke Jepang tahun 2004. 2004. Setelah lulus kuliah berarti? Setelah lulus kuliah. Nah, ceritanya gimana itu? Jadi waktu dulu setelah lulus kuliah tidak menunggu waktu lama, karena memang kebetulan ada rezekinya ya. Iya. Saya coba melamar ke KBRI di Jakarta dulu, Mas. Oh, Kementerian Kemenlu berarti? Saya panggilnya Kang aja ya. Iya, Kang. Jadi berangkatlah ke sana untuk ngajar di sekolah RI Tokyo. Emang ada lowongannya waktu itu ya? Iya, ada lowongannya. Biologi emang jurusan. Oh, Tapi ada plusnya kalau di luar. apa tuh? Sambil ngajar kesenian. Sambil ngajar kesenian. Nah, ini teman-teman ini juga sebenarnya kunci juga ya untuk berkarir ya. Jadi tidak cukup hanya akademis, tapi harus punya soft skill yang lain ya di luar itu yang ternyata dibutuhkan. Berseni kesenian ternyata dibutuhkan di luar ya. Betul. Nah, terus gimana ceritanya? Nah, kebetulan kan selama di UPI saya masuk Sanggar. Kabumi, keluarga besar Bumi Siliwangi. Iya. Itu angklung, tari dan gamelan. Angklung ada gamelan. Tapi emang senang seni tradisi. Saya senang dari kecil karena lingkungan saya seperti itu. Di mana kecilnya itu, Kang? Di Cikalong Wetan. Cikalong Wetan. Bandung Barat. Mohon. Ya. Jadi bapak kecapi suling, ibu memang. Pencasila. Iya. Jadi memang lingkungannya seperti itu. saya. Jadi ketika kuliah pun saya udah seperti itu. Gitu. Nah, kuliahnya tidak ke kesenian. Maunya seperti itu dulu. Tapi mungkin Tuhan Mengarahkan ke sana. lain ya. Alhamdulillah. Mungkin alur Tuhan nanti ada biologi yang butuh kesenian itu. Ternyata adanya. Ternyata ada seperti itu. Nah, Jadi, daftar gitu ya? iya, saya daftar ke sana, saya keterima, dan memang seperti yang Kang bilang tadi, sebenarnya bukan 2012, Kang. Saya bikinnya itu dari mulai Apple membuka program buat developer, yaitu sekitar 2010. 2010. Jadi prosesnya memang lumayan lama. Jadi pertama kali aplikasi yang saya buat tuh kendang. Kendang, digital, berarti Digital. Itu waktu itu memang Android belum ada, makanya saya bilang Apple dulu. Dan itu tercipta memang karena saya basicnya guru dari kelas, kan.
Dari kelas? Jadi ada waktu itu saya ngajar kesenian, terus ada anak yang bertanya, Pak, kalau bunyi tifa bagaimana gitu. Iya. Aduh, mau gimana ya? Yang nggak ada gitu ya? Ada gitu, saya juga ngejelasin bagaimana bunyinya. Akhirnya ya pang gitu aja. Dari situ terbersit dalam pikiran saya untuk membuat satu media yang bisa mengcover pertanyaan-pertanyaan anak terkait dengan alat musik tradisi. Makanya waktu itu saya bikin 16 alat musik? Alat musik tradisional, bukan hanya Jawa Barat aja. Oh. Ada yang talempong, ada yang satu set gamelan Salendro Jawa, kolintang Minahasa. Gitu. Iya, talempong. Terus kecapi, kalau Jawa Barat lah banyak lah, ada kendang, ada celempung, sampai karinding, Kang. Oh, sampai karinding? Malah yang I Angklung itu yang terakhir. Malahan? Ya, waktu itu ketika saya dapat anugerah aja, dipanggil ke Gedung Sate itu, I Angklung masih pembuatan waktu itu, tapi udah ada gitu. Angklungnya masih pembuatan? Iya, masih dalam proses develop saya. Oh, si I Angklung itu ya? Oh, itu zaman Gubernur 2012 Pak Her ya? Iya. Terima kasih Pak Her. Ada warganya yang ternyata luar biasa gitu ya. Tidak hanya untuk Jawa Barat, tapi ternyata untuk Indonesia juga, karena bikin alat-alat yang lainnya ya, alat musik. Karena memang ketika tadi didasari oleh kebutuhan si murid ya. Betul. Karena kalau menghadirkan langsung si barangnya sangat sulit waktu itu ya. Dan tidak setiap sekolah kan punya alat. Ya, maksudnya ada angklung gamelan pun tidak semua sekolah punya alat peraganya. Jadi itu yang juga yang mendasari saya untuk membuat ini. Iya. Akhirnya dirilis 2012. Yang I Angklung ya. Yang Angklung 2012. Spesialnya apa Kang si Angklung? Kan gini loh, kalau alat tradisional kadang kan itu tuh sangat dekat dengan budaya tradisi tiap suku ya. Ada hambatan tertentu nggak? Baik semua alat itu ataupun yang alat-alat musik tradisional, karena kan biasanya punya pakem-pakem tertentu ya. Ketika alat tradisional itu harus jangan melanggar ini, jangan melanggar itu, harus konsultasi kepada pakarnya. Betul. Ketika itu sempat terjadi seperti itu nggak? Hambatannya memang seperti itu. Jadi, kalau saya bukan idealis ya, ingin aplikasi yang saya buat itu dalam perlakuan membunyikannya sama. Kayak angklung harus digetar, kayak main saron harus ada di tengke. Jadi jangan hanya suaranya, tapi si experience-nya aja harus. Betul. Jadi memang salah satunya kenapa Ayah Angklung dulu sempat unggul dari yang lain, karena kompetitor saya yang angklung tuh sebenarnya ada. Iya. Tapi udah ada juga. Cara merekamnya, cara membuat samplingnya yang berbeda. Karena angklung itu kan bunyinya sebenarnya pukulan. Iya. Pukulan kaki. Ketika digetar baru simultan suaranya. Nah, itu yang saya sampling itu adalah suara pukulan. Nah, itu ketika dimiringkan, kalau angklung yang asli kan staccato bunyinya ya. Nah, itu aplikasi yang saya juga ketika dimiringkan staccato bunyinya. Oh, jadi memang menyesuaikan itunya ya si. Jadi ketika miring gambarnya menyentuh kakinya yang mana itu. Secara realnya juga jadi kayak gitu ya. Itu hambatannya bukan ke ini ya, hambatannya ke perlakuan yang sebenarnya ketika saya mau aplikasikan ke aplikasi ini, itu hambatan yang utamanya. Tapi memang menerjemahkan itu ya. Menerjemahkan itu. Karena basic saya juga kan bukan dari IT. Saya harus belajar lama. Coding lagi ya berarti. Coding juga saya bukan programmer yang benar-benar programmer yang harus masuk forum-forum. Iya. Kalau hambatan dari luar ya bisa juga gitu, banyak juga, karena di awal tuh ada pertentangan, ada segala macam, dan itu jangankan saya sekelas maestro wayang golek pun ketika berinovasi kan di awal begitu. Betul. Pertentangan itu ada ya. Betul. Nah, terus dari tadi ada belasan ya? 16. Akhirnya terpakai itu di anak-anak asuh, mulai langsung dimanfaatkan di KBRI itu. Alhamdulillah, dan kebanyakan di luar negeri malah. Di luar negeri? Iya. Yang misalkan katakanlah dari Belanda, di Australia, yang memang ada paguyuban atau di universitasnya ada grup-grup kesenian itu, mereka menggunakan di perkuliahannya itu sebagai media pembelajaran sebelum ke alat peraga yang asli. Karena memang sulit juga menghadirkan secara alat fisiknya ya. Terus mereka bisa bawa ke rumah menghafal. Oh, sangat terbantu jadinya. Iya, sangat terbantu walaupun ininya kecil ya. Tapi kan istilahnya dengan menghafal nada, begitu kita praktek ke alat musik yang aslinya itu
udah membantu. Nah, uji samplingnya gimana? Ngambil sampelnya itu emang datang lagi ke sini, ngerekam si suara-suara tiap angklungnya atau gimana? Betul, itu tidak terlepas dari bantuan teman-teman, rekan-rekan di seniman juga, ada yang di ISBI, ada yang di UPI sendiri, dan ada yang lainnya. Samplingnya memang sampling asli. Ketika saya ingin membuat degung, aplikasi degung set, itu langsung saya rekam dari alat musik aslinya. Satu-satu, Mas. Lumayan ya pekerjaannya gitu ya. Karena kan ya apa ya, detail gitu ya. Detail banget. Biasanya satu aplikasi misalnya yang angklung ya, itu tadi dari 2010 ya? Iya. 2 tahun prosesnya ya. Yang lainnya gimana, Kang? Yang lain, kalau base-nya sama, kayak kendang yang dipukul, terus lari ke saron misalkan yang dipukul, itu nggak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Cuman fitur-fiturnya aja yang ini. Berarti kalau kendang juga si ini ya, pukul gini ya? Si ini. Pukul. Dan kan kalau kemprang ada berapa pukulan, kalau gedug ada berapa pukulan, itu macam-macam. Dan dulu, itu di iPhone atau? Di iPhone. Iya. Kan kecilnya aku mah mukulnya. Iya begitu pakai jari. Alamat gitu ya. Kalau di iPad mungkin lebih gede. Lebih gede ya. Gitu. Terus berinovasi di Jepang itu sampai berapa lama? Sampai tahun berapa? Dari 2004? Sampai terakhir mau ke sini. 2023 saya inovasi terakhir di sana. Apa itu? Angklung kayu. Angklung kayu. Angklung kayu. Ya, biasanya kan bambu. Bambu. Ternyata bisa dari kayu. Bisa. Dan itu sangat bisa. Oh. Itu langsung di launching sama Pak Duta Besar di Tokyo dan alhamdulillah masuk berita-berita malah ditulis angklung kayu pertama di dunia, yang memang pertama di dunia. Belum ada ya? Iya. Banyak yang protes nggak, khususnya ya seniman-seniman? Di awal banyak. Di awal banyak karena mungkin ada yang menganggap itu sebagai apa? Akhirnya akan menjatuhkan atau menghilangkan angklung bambu gitu. Bambu. Tapi kan saya berpikirnya begini, Kang. Ketika misalkan bambu kita hilang, ya habis gitu ya? Ya siapa tahu ya hilangnya atau apakah kesenian angklung akan punah? Saya melihatnya di berbagai negara itu punya kualitas kayu yang baik, terbaik, hampir setiap negara. Dan salah satunya di Jepang ada kayu hinoki yang biasa dipakai kuil-kuil tuh yang ratusan tahun. Saya berpikirnya ini bukan satu hambatan tidak adanya, karena saya sebelum ke kayu saya mencoba dulu bambu Jepang, berhasil berbunyi merdu, tapi tidak lama pecah. Nah itu kan bukan berarti semua negara tidak bisa membuat. Akhirnya saya kembali ke kayu. Di tiap negara punya kualitas kayu yang bagus. Sampai sekarang kan gitar dari kayu, biola dari kayu, piano dari kayu. Kenapa angklung nggak bisa? Kenapa angklung nggak bisa gitu? Bahkan dengan kayu ini bisa bikin tabung segede gini, Kang. Iya kan? Sini ya kan, kalau bambu kan terbatas paling gitu. Kita bikin gongnya yang gede, bisa jadi orkestra misalnya. Dan suaranya, walaupun saya baru bikin satu, halimpu musik bahasa Sunda. Satu alat atau satu rangkaian? Satu alat aja, satu nomor. Waktu itu saya bikin nomor 23 kalau salah. Ya, 23. Nah, sekarang udah punya semua? Belum, ini nggak? baru satu. Baru satu. Dan saya tinggal di Tokyo. Nggak dibawa ke sini? Ketinggalan. Tapi di sana mau bikin yang satu seri? Saya pinginnya seperti itu. Satu set. Apalagi sekarang bisa pakai mesin CNC ya. Iya. Itu sangat memungkinkan banget. Karena lebih presisi juga ya. Iya. Dan saya setiap bikin itu bukan berarti saya yang harus produksi sebenarnya. Saya bikin, saya hak cipta. Biar terikat siapapun yang mau meneruskan, mau nggak. Kalau udah dipaten sama yang lain, contohnya angklung stainless, dipatennya sama Amerika. Oh gitu, yang nyiptain siapa? Amerika? Iya. Jadi nggak bisa dipakai, nggak bisa di ini? Ya mungkin ada aturannya. Gitu. Kalau ini mah diserahkan aja mangganya. Iya. Kalau saya mah cuma mengikat, silahkan yang mau memproduksi. Mengikat tuh maksudnya gimana? Maksudnya menghak paten, maksudnya mengcopyright bahwa ini punya Indonesia. Bukan saya lagi gitu. Dan bukan berarti saya yang menciptakan, saya yang harus memproduksi. Hanya paling ada spesifikasinya, ini kalau mau bikin seperti ini gitu ya. Jadi itu lebih tepatnya copyleft sebenarnya, karena boleh siapapun yang pakai gitu ya. Kalau copyright harus Kang Dani yang produksi, ini malah diserahkan ke publik gitu. Itu udah dibikin semua serinya, tidak hanya 23 atau belum? Belum, Khusus 23 karena aja. memang harus pakai alat yang
lumayan mumpuni ya. Itu kayunya kayu yang Hinoki tadi berarti Hinoki pakainya? tadi. Saya bikin 2 tabung dari kayu yang berbeda. Ternyata yang Hinoki ini bagus. Ya. Jadi memang tergantung kualitas kayu. Oh, nah kalau di Indonesia, Wah, kaya banget. kayu apa yang cocok nah? Pokoknya Yang yang mirip-mirip. padat, yang porinya sedikit, yang ringan, nggak terlalu berat pasti. Akang tahu tukang bakso tahu. Ya. Dan saya mah idenya dari situ. Nah, oh, tak. Oh. Cek saya teh salemur ya kadenge. Cuanki oge juga. Cuanki. Dan ternyata kan ada kohkol, ada apa kan. Iya. Tabung angklung dikurulungkeun jadi sada. Wah, halimpu kan. Hatur nuhun tukang bakso tahu tukang cuanki tuh. Hatur nuhun, tos Jadi menginspirasi. inspirasi Kang Dani untuk bikin angklung kayu. Iya. Itu ukuran segimana Kang yang bikin Yang saya segede. porsi itu bentuknya saya juga belum lihat. Bentuknya sama seperti yang Sama. angklung biasa. Sama. Ada itu. Iya, Oh. sama. Seperti angklung sungguhan. Dari mulai kaki tabung sampai ke atas. Oh, Cuman ancaknya aja yang berbeda. Si rangka. rangkanya. Hebat. Jadi idenya dari rakyat, Heeh. dibuatnya oleh rakyat, Dan kembali dan dikembalikan ke untuk rakyat. PR bisa. Asa PR pisan. Ngomong PR. Iya. Ada rencana bikin yang kalau di Indonesia gitu ya, kayu apa yang cocok tadi? Mungkin pernah melakukan kajian apakah mungkin kalau yang dibikin rujak bubuk kan biasanya kayu nangka atau Yeah. kayu apa yang sudah karakteristiknya mirip sama kayu Hinoki. Saya itu belum ya kalau mencoba untuk bikin angklung di kayu Indonesia, tapi yang mungkin nangka ya atau Kayu nangka. kayu seperti yang nanti wayang, kayu lame. Entah bunyinya bagaimana harus Yeah. dipraktikan memang. Karena berpengaruh pisannya Iya. si bunyi itu. Yang penting padat, terus mudah dirautnya. Tuh berat lah istilahnya. Kayu besi padat sebenarnya, tapi Ya, berat. kayu ya. nangka sih Kayu kan. nangka. Kayak penasaran saya. Abis ini kita cari kayu nangka ya. Nah itu mencarinya itu oke kayunya banyak bisa pakai berbagai kayu karena di Indonesia lebih banyak variasinya. Iya. Hanya kayunya ada atau enggak, nah Iya. tanya. Tapi sieun oge Kang. Takut saya. Nanti dibikin angklung malah Pohon hutan. kayu tangga dulu. Kan nggak dibikin kelapa sawit. Iya, betul. Salah ya. Nah, kita baca di sini. Nah, ketika menerima inovasi itu, undangannya langsung dari Pak Gubernur atau dari mana? Undangannya waktu itu kan kita istilahnya apa ya? Kita mengumpulkan dulu semacam pengakuan-pengakuan kecil dari instansi, apakah dari rekan. Iya. Ada teman saya sebenarnya yang nyuruh dan ikutan inovasi ini, ada inovasi Jawa Barat. Akhirnya saya iseng bikin karena saya juga udah punya karya. Iya. Akhirnya lolos. Nah, begitu di Gedung Sate, ketika saya dapat anugerah, itu nggak ada yang tahu bahwa saya itu terbang dari Tokyo sengaja Langsung. di hari itu. Nah, kita nanti cerita-cerita pas penganugerahan, kita break dulu sebentar. Nah, terus ketika itu menerima anugerah inovasi ya Jabar. Ya, Pemberitahuannya kapan itu? Seminggu sebelum atau? seminggu sebelum. Kemudian saya minta izin ke kantor untuk ngambil cuti. Malah sama kantor udah pergi aja Berangkat dulu. Ya, akhirnya diizinkan, maksudnya cutinya nggak lama gitu kan. Nah, saya datang ke Bandung Hari itu juga? Hari Pas hari itu, penyerahan? sehari sebelum. Sehari sebelum? Begitu penyerahan, kan banyak tuh wartawan. Iya. Nanya, saya bilang ya saya dari Tokyo langsung. Gitu. 2 hari dari situ saya pulang lagi. Asa kamu mananya pergi pulang gitu? Iya, karena bagi saya mungkin itu satu apa ya, kesempatan yang memang mungkin sekali seumur hidup mungkin ya. Dan mudah-mudahan bisa menginisiasi pemuda-pemuda lainnya gitu kan, harapannya ke sana ya. Harapannya ke sana. Memang kreator Indonesia tuh hebat-hebat kan. Hebat-hebat, masa saya biologi aja hayu lah tuh. Biologi yang Apalagi, berkesenian gitu ya bisa. Kita sinergi maksudnya kan, sampai saya bisa berbuat apapun juga karena kerjasama dari berbagai macam keilmuan saya satukan. Iya. Gitu kan. Nah, makna bagi Kang Dani menerima anugerah itu gimana? Terus dari sana apakah banyak yang berkonsultasi juga sama Kang Dani menciptakan hal-hal seperti itu? Ya. Nah, dari situ baru kerangkring tuh. Kalau yang dari majalah atau yang dari koran-koran ya alhamdulillah ya. Maksudnya bisa apa sih mengapresiasi, kemudian kan nantinya banyak yang baca itu, banyak yang termotivasi nantinya. Tapi sisi lain saya juga tanggung jawab. Itu dikasih anugerah itu bagi saya itu tanggung jawab yang
yang memang tidak bisa berhenti sampai di situ. Iya. Bukan Tanggung jawab moral ya sebenarnya. tanggung itu. jawab sekali saya. Jangan berhenti. Ya. Bagaimana enggak, coba saya harus berlangganan developer Apple aja kan setiap tahun saya harus bayar ke Apple. Oh gitu. Iya, kalau Apple itu tiap tahun saya harus bayar walaupun aplikasi yang saya buat gratisan. Ya, itu saya udah dari 2010 sampai 2000 ya sekarang. Udah bikin banyak aplikasi ya untuk Apple berarti. Alhamdulillah, ya tidak hanya alat musik tradisi aja, ada buku catatan, ada malah kayak indeks Quran segala macam. Oh. Ya apa yang saya ingin bikin aplikasi ya. Bikin. Ya istilahnya untuk membantu ya. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak sekali. Lebih mudah ya. Ya mungkin ya alhamdulillah dengan lihat perkembangan kita. Jadi banyak orang juga akhirnya terinisiasi untuk bikin ya. Tapi ya itu moral bebannya itu. Jadi Kan udah dicap sebagai seorang inovator, jadi kayaknya harus terus memaksa diri untuk bikin gitu. Dan memang ya maunya sebagai media pendidikan di kelas, ya harus ya selama kelas ada kan, Iya. ya harus mengikuti. Gitu. Kebutuhannya apa gitu ya. Dan saya juga nggak berpikir di aplikasi aja, mungkin di yang lain. Nah, kalau nggak salah pernah ada sebuah momentum memainkan angklung digital itu ya. Itu tahun berapa? Ceritanya gimana itu? 2015 ada nih kakak saya Kang Eep. Oh, yang kemarin datang ke sini teman-teman. Tapi ngomongin itu akustik masjid. Iya. Dan sama beliau nggak ini macam-macam. Ada pertanian, ada apa. Jadi ilmu saya juga banyak dari beliau. Gitu. Sampai curhat pun ke beliau saya. Jadi ketika itu Kang Eep ngasih info ke saya bahwa ada provider HP, provider seluler gitu ya. seluler yang ingin membuat pagelaran apa gathering apa ya istilahnya main angklung bersama tapi pakai digital. Waktu itu belum ada buat Android. Belum ada buat Android karena baru itu. Waktu udah berapa lama lagi? 2 mingguan lagi. Waduh, saya harus. Untungnya kalau Google kan cepat reviewnya ya. Iya. Ketika kita submit hari ini 2-3 hari ke depan udah nongol kalau lolos. Gitu. Iya. Kalau Apple kan lain lagi. Ya, alhamdulillah waktu itu sekitar 3.200 orang. Apple sama Samsung akur nih. Akur di situ sama Android dan iOS ini Apple iOS, ya. iOS. Yang biasanya berantem kan ini akur. Ya, akur. Mempersatukan ya angklung orang Indonesia dari Cikalong Wetan mempersatukan iOS dan Android. Iya. Esensinya tetap angklung walaupun itu berupa aplikasi. Iya. Makanya di situ juga kan ada di informasinya angklung adalah gini pencet saya sertakan. Bagi saya itu katalog. Nah itu alhamdulillah bisa bermain seperti angklung sungguhan. Waktu itu juga sama Saung Ujo di eventnya. Alhamdulillah bisa masuk rekor muri. Pertama kali main angklung dengan seluler di situ. Bukan hanya di Indonesia, Ya, di dunia ya. Itu terpusat di mana waktu acaranya atau Di BSD kalau nggak salah. Di BSD. Tangerang, ya. Menarik mempersatukan itu. Inovasi berikutnya nih yang nanti kita bahas nih adalah ini nih gamelan. Tapi ada pertanyaan publik ini apa nih? Dari angklung sampai gamelan, kecapi dan lainnya yang digital, yang paling besar tantangannya waktu menerjemahkan si alat tradisional ke teknologi yang paling jelimet, paling sulit lah gitu, apa Kang? Di angklung itu. Angklung. Di angklung itu. Karena angklung aja satu nomornya aja saya sampling 3. Jadi kalau 3 suara. 3 suara. Jadi suara ketukan yang besar, suara ketukan yang kecil, angklung kecil, tabung dan suara bersamanya. Dan itu kalau di situ kan ada pilihan 30 nomornya, 31 kali aja. Jadi sekitar ada 90 lebih suara dalam satu menit. Iya. Jadi di situ jelimetnya dan perlakuannya, goyangannya juga. Kan beda ya, goyangan yang cepat atau yang pelan. Dan goyangannya benar-benar harus dari tuas yang kita pegang. Yang pegangan gini ya, misalnya kayak gitu ya. Pemrogramannya juga harus di situ, di titik itu goyangnya. Jadi ketika menggoyang ini seperti menggoyang angklung gitu. Malah dikembangkan untuk menggoyangkannya sama teman saya dosen ITB, Dr. Chandra. Ya. Dia bikin alat namanya Ayun. Jadi HP-nya kita masukkan ke situ. Oh. Dia ada yang dari kertas dan ada yang dari bambu. Makasih Pak Chandra. Digoyang digini seperti main angklung sungguhan. Oh gitu. Jadi HP-nya ke situ kan? Iya, HP-nya ke situ. Oh. Dan itu udah dibawa juga ke Jepang.
Jadi berkembang kemana-mana ya akhirnya dari sana. Kemana-mana. Jadi di kertas itu nanti dibagikan juga. Ada sponsornya di kertas itu, maksudnya sponsor daerah gitu ya. Iya. Ada Disputbar Jabar, misalkan ada apa. Itu bisa jadi peluang sebenarnya. Oh. Dan HP-nya sendiri digoyang itu, ya namanya Ayun. Iya. Waktu itu juga di launchingnya di Gedung Sate ketika hari ulang tahun Angklung Sedunia. Langsung diaplikasikan juga di sana ya. Alhamdulillah jadi membuka kreasi banyak orang. Iya. Terpicu untuk ke sana. Iya, siapa tahu akan jauh-jauh lebih baik lagi ke depan. Nah, ini yang pengen tahu yang gamelan sih. Ini awalnya gimana gamelan yang bikin? Gamelan mini. Nah, ini sebenarnya 2013 juga. Oh, nggak jauh dari si Angklung berarti, Iya. Kang? Karena dalam anggapan saya, ketika mungkin saya nanti udah berhenti dari developer, kan ada masanya ya. Iya. Ya syukur-syukur ada yang meneruskan. Iya. Saya ingin bikin yang lain, yang memang tidak harus pakai handphone juga, Iya. tetapi tetap simple lah istilahnya, bisa dibawa kemana-mana. Seperti ini kan suaranya suara gamelan sungguhan. Oh, nanti kita dengar ini ya, si aslinya gimana. Iya. Ini gamelan Gamelan degung degung elektrik. Oh, degung ya. Degung elektrik. Bukannya beda sama gamelan Jawa, beda lagi berarti ya. Nanti bisa dibikin gamelan Jawa, bisa dibikin saronnya, Iya. segala macam, gongnya. Dan ini lagi-lagi untuk sebagai media pelengkap pendidikan di sekolah. Kalau mau jadi merchandise juga bisa kan? Iya benar. Ini berarti tinggal pakai tangan atau ada alatnya? Aja. Karena di dalam tubuh kita kan ada muatan listrik juga ya. Nah, ketika bersentuhan dengan ini bunyi. Jadi kalau sama maaf benda mati, dia nggak akan bunyi. Jadi harus benar-benar dan perlakuannya memang harus. Oh, nggak bisa pakai gitu ya? Ya, Harus kalau gini. pakai penabuh pun harus nyambung ke tubuh kita. Oh, berarti mesti logam gitu ya, atau gimana ya? Atau ada pennya, ada cat yang konduktor. Nih, apa yang membuat Kang Dhani pengen terus berinovasi gitu ya? Terus setelah balik lagi ke Indonesia, terus kenapa nggak balik lagi ke sana? Ya. Kan orang-orang sekarang pada pengen pengen kerja di Jepang kayak gitu ya, kabur duluan gitu ya. Apa kemarin teh? Kabur dulu aja gitu. Ini malah balik lagi ke sini gitu ya. Yang bikin saya ingin terus berinovasi ya istilahnya memang di kita itu banyak sumber daya khususnya. Apakah itu dari budaya, apakah dari banyak halnya lah, yang bisa dikembangkan keluar gitu kan. Contohnya kan selain ini saya juga sama Kang Ep bikin maskot, bikin segala macam. Bagi saya itu messenger yang bisa membawa kita keluar. Nah, maksud saya seperti ini pun di samping untuk melengkapi. Tadi di awal saya sebelum masuk sini kan ngobrol ya. Iya. Tidak semua sekolah punya gamelan. Iya, gamelan, betul. Di samping satu mahal juga tempatnya juga harus tersedia khusus. Sebenarnya itu tanda tanya juga ya, harusnya punya gamelan ya. Sekolah banyak. Iya, biar UMKM-nya juga terangkat, Berkembang. pengrajin gamelan, anak-anak juga bisa. Mungkin siapa tahu ke depan seperti itu. Kayak seperti dulu ya di sekolah. Jadi nggak perlu ini sebenarnya. Kalau seperti itu. Nah, ini hanya untuk melengkapi aja. Tapi di kelas gitu. Istilahnya kan mungkin terbantu. Gitu kan. Dan kalau dikembangkan ke depan mungkin akan lebih canggih lagi. Gitu istilahnya ya. Ini aja tidak semua sekolah punya muridnya. Iya, ini baru satu saya bikin. Oh, baru bikin satu? Baru bikin satu. Emang tidak harus saya yang memperbanyak gitu. Emang kalau ada yang orang mau bikin gitu ya, bisa nanya gitu ke Kang Dhani, Kang, bikin aku mah, saya mau bikin itu jualan, bisa? Oh bisa, saya kasihkan. Oh, saya kasih, ayo. Nah, Kang, kenapa orang kan berpikir kalau inovator bikin barang terus mau produksi banyak biar dia dapat keuntungan besar gitu ya, dapat keuntungan besar. Ya harusnya sih seperti itu ya. Nah, aku naon tak? Saya lagi-lagi bilang ke F, saya itu inovator, kreator. Saya itu nggak bisa dagang. So kamu yang dagangnya. Ya. Atau silakan yang lain juga kan, apakah akan jadi merchandise, akan jadi sesuatu produk. Karena Steve Jobs juga dulu menciptakan Apple ya, bukan berarti dia yang harus dagang ya. Siapa yang dagangnya sehingga dia akan menjadi besar, sehingga produknya akan keluar. Nah ini mungkin bukan tugas saya lagi untuk seperti itu. Makanya ayo kita sinergi. Siapa yang bisa bikin secara produksi secara massal ya.
saya mah capek dengan begini juga dari 2013 ini baru 2025 jadi. 2025 jadi ini teh. Ini teh, dan saya mah prinsipnya kalau bikin sesuatu kayak melukis, hoream tinggalkan. Batur mah kadang, wah si Dani mah bikin apa-apa teh nggak pernah jadi. Padahal tentunya proses berproses. Kasampeurna gitu. Kasampeurna. Ada ide ya saya kerjain, nggak ada ide bisa patah tuh yang segini gede juga. Nah ini bukan mentoknya berproses sampai 12 tahun teh kunaon Kang? Karena itu basic kembali lagi. Saya kan bukan di pemrograman, saya juga kurang di hardware, tapi saya harus belajar dulu. Saya harus nanya dulu ke yang ahli. Kadang punten-punten yang bisa robotik atau yang bisa elektro, itu mungkin di bidangnya sendiri. Ketika saya punya ide ini, baru kebuka, oh bisa ya? Ya prinsipnya seperti itu. Saya misalkan ada tombol sekolah, tet. Nah gitu, Mas saya pingin mah ketika dipijit itu kayak bonang gitu. Nah, bunyinya. Oh iya juga ya. Jadi akhirnya begitu. Karena tidak setiap programmer bisa desainer. Tidak setiap desainer bisa programmer. Jadi harus berkolaborasi, banyak ngobrol. Harus banyak berkolaborasi teman menghasilkan sesuatu. Dari segi ininya juga saya pingin dirapi-rapi kan. Dan saya mah paling kumaha mau ninggalin rebek teh nya. Istilahnya. Iya tuh, ini apa gitu enak dilihatnya kalau rapi. Iya itu tindak triplek urut Kang. Oh gitu. Iya nya. Bekas ibu saya mungkin nambal gitu ya. Nambal pantun asupan berit. Tuh yang tadi berdasarkan ide dari tukang bakso dan tukang cuanki nya. Ini potongan bekas-bekas gitu ya. Ada ini bahannya apa Kang? Itu resin. Saya bikin masternya dulu, kemudian saya di modeling pakai silikon dan di resin. Baru di ini cetak gitu. Ini pakai payung. Apa payung biasa ini teh? Nanti di dalamnya kabel semua. Ini tehnya kalau dibuka kalau ini dibalik teh kabel semua. Menarik sih. Bisa banget, siapapun bisa membuat ini. Gitu. Syaratnya apa Kang? Kalau mau saya mau bikin kemauan kan. Dan proyeksi ke depan buat apa gitu. Itu yang menjadikan sesuatu jadi. Karena kalau iseng-iseng aja sih kernaon gitu. Nah, maksudnya syarat untuk kerja sama Kang Dani gitu ya. Saya mau produksi ini. Syaratnya nggak ada syaratnya, ke rumah ngobrol aja produksi. Sama sekarang kan sebentar lagi saya ada sesuatu sama ITB juga. Apa tah? Oh, alat musik tradisi, Kang. Apa? Bocoran tah? Boleh nggak? Belum boleh dibocorkan. Oh gitu. Tapi kalau itu jadi, wah akan melebihi ini. Alat musik tradisional. Yang didigitalisasi. Dari Jawa Barat? Dari Jawa Barat tentu. Kita tebak-tebakan loh kira-kira nanti apa? Tebak. Mau launching kapan rencananya? Belum launching, ini baru mau. Belum proses. Targetnya? Targetnya ya tahun depan. Cepat juga aja. Alhamdulillah saya yang ini timnya jadi minor saya. Tim biologi. Mereka dokter-dokter semua Kang. Tapi kan ada pengalaman juga, kan tidak melihat pilar sebenarnya. Berkolaborasi. Jadi yang menempatkan orang sesuai kemampuannya mungkin di situ. Awalnya gimana cerita si alat musik tradisi yang mau dibikin secara digital ini? Ya awalnya kan melihatnya dari sini untuk media pendidikan, media promosi karena sekarang kan dunianya sudah seperti itu. Kalau tidak mau, bukannya berarti kita mau menggantikan alat musik asli, bukan. Jadi saya mau menjadi pelengkap. Kalau boleh dibilang ini katalog yang hidup lah. Nanti itu ini bukan sekedar catatan, semuanya degung ini, bukan. Jadi alat peraga yang memang benar-benar bisa dipraktekkan oleh semua kalangan. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di dunia akan pakai nanti. Nanti itu dalam bentuk aplikasi juga atau gimana rencananya? Dalam bentuk fisik. Yang terintegrasi. Karena butuh juga ya, tidak hanya di aplikasi, tapi dalam bentuk fisiknya yang dibutuhkan juga. Ya. Nah, nanti kita cerita lagi inovasi berikutnya. Wayang comot, apalagi nih wayang comot, intinya kita break dulu teman-teman. Nah, Kang Dani juga ternyata beberapa kali memenangkan lomba untuk menciptakan maskot suatu daerah gitu, atau sebuah dinas tertentu. Yang terakhir adalah maskot untuk Dinas Pariwisata KBB atau untuk maskotnya KBB, Kang? Kabupaten Bandung. Maskot pariwisata. Maskot pariwisata KBB, Kabupaten Barat. Nah, sebelumnya pernah juga? Sebelumnya pernah. Untuk pariwisata Garut dan Kota Bandung. Kalau Garut apa, Kang? Sidoga. Untuk pariwisata juga? Ya.
singkatan dari Sidomba Garut. Ya. Iya. Oke. Lalu Kota Bandung? Sibitung. Sibitung, singkatan dari bentuk bambu. Oh, bentuk bambu. Ya, Berarti bambu. angklung ya, karena si angklungnya di sini ya. Dan terakhir adalah KBB namanya Aji. Aji, Saya ambil dari Wajid Cililin. Wajid Cililin. Karena itu satu-satunya wajid yang ada di KBB, yang nggak ada di daerah Lain. Nah, penting nggak sebuah maskot itu untuk sebuah daerah? Karena Kota Bandung, oke, pariwisatanya tadi di Sibitung ya. Ya. Tapi sebuah kotanya tuh, sampai saat ini yang saya tahu belum punya maskot tertentu gitu ya. Ya. Kan nggak mungkin gelo-gelo wisata yang Pemprov. Ya. Kayaknya belum ada deh Kota Bandung. Misalkan Kota Bandung aja yang menjadi ibu kota provinsi Jawa Barat. Maskotnya apa sih juga nggak tahu. Ya. Ada nggak? Apa? So, ingat kita gitu, ada nggak maskot Kota Bandung? Nggak ada kan? Makanya saya juga pengen tahu betapa seberapa Karena penting kemarin sih. itu Bandung Kota Angklung. Ya. Ya, Ngambil saya ke sana. maksudnya dari Angklung. Permintaan aja Ya. gitu. Walaupun itu akhirnya mewakili si pariwisatanya ya. Ya. Sebagai sebuah kota, maskotnya belum ada sampai ini. Pengalaman Akang. Pentingnya maskot itu apa sih untuk sebuah daerah? Ya. Mungkin juga pengalaman ketika di Jepang, apakah di Jepang setiap daerah punya maskot atau enggak gitu? Ya kalau di Jepang ya saya juga berangkat dari Jepang sebenarnya. Tidak semua bukan hanya objek pariwisata aja. Semua lembaga sampai ke perkuliahan, sekolah-sekolah Iya. gitu kan. Instansi-instansi itu punya maskot yang lucu-lucu. Iya. Ya. Harus yang lucu ya? Rata-rata lucu-lucu? Rata-rata lucu-lucu memang lucu-lucu yang kalau di Jepang ya. Iya. Karena sasarannya mungkin untuk mengenalkan ke anak kecil, untuk mengaplikasikan ke apa ya, nantinya kan akan jadi gantungan kunci, Iya. akan jadi tas dan segala macam. Terkait dengan pertanyaan tadi sangat penting karena saya tanya Akang udah ke Gunung Fuji, Belum? nah, tapi si Doraemon udah bilang ke Akang bahwa di sana ada Gunung Fuji seperti ini Iya, iya. rumah Jepang seperti Betul. ini, maskot S Messenger Kang. Dari kecil dia akhirnya nempel si Gunung Fuji Membawa seperti pesan, Iya. kemudian Akang pernah lalaja wayang, Iya. daripada dalangnya yang menceramahin Akang lebih nurut ke cepot. Iya. Nah, harapan saya kan ke depannya juga maskot akan seperti itu. Buanglah sampah pada tempatnya. Si maskot jadi mau yang ya istilahnya mau kegurui gitu. Iya. Nah, contohnya di KBB kemarin ya diaplikasikan nanti ke pariwisatanya, di setiap objek pariwisata mungkin nanti akan ada bonekanya. Gantungan kuncinya dan segala macam sehingga nanti akan mengangkat lagi. Iya, benar. Jadi pertumbuhan ekonomi juga ya, karena akhirnya kan diduplikasi oleh masyarakat untuk apakah kaosnya nanti stempel si sablonnya seperti itu jadi. Dan kita setelah berkunjung ke situ adalah yang dibawa ke rumah. Oleh-olehnya. Iya, Ciri khas oleh-oleh. dari sana. Apakah itu kaosnya, apakah ini. Sama halnya seperti Akang nanti berkunjung ke Jepang. Wah, maksakeun meuli Doraemon itu mah Kang. Naon-naonnya pasti. Bahwa saya udah pernah ke sana. Gitu. Karena udah keinget di sini, oh ya beli itu harus ada yang ciri khas gitu ya. Iya. Itu dampak sangat besar. Kalau Kota Bandungnya dalam mimpi Kang Dani ide misalnya muncul. Nggak tahu ini akan dilombakan atau enggak, tapi kalau dilombakan udah ada idenya langsung dari Kang Dani. Kota Bandung cocoknya maskotnya kumaha Kang? Oh, tentunya harus riset ya baik ini karena di Bandung banyak banget ya. Bandung Kota Kemang berarti harus Kemangnya Kemang naon gitu. Yang khas gitu kan, di daerah situ. Di Bandung teh aya naon wae karena kita juga melalui riset kan. Kemarin kayak KBB wah lumayan 1,5 hari lah saya buka-buka internet naon sih yang ada di KBB. Saran saya sih dilombakan biar merangkul ide-ide dari masyarakat ya. Dari masyarakat, dari kreator-kreator yang punya ide kan tidak hanya jadi bukan pesanan aja gitu. Akan lebih gaungnya akan lebih asik lah gitu. Kalau Jabar sendiri saya juga lupa. Banyak sekali. Jabar punya maskot. Kalau Jabar PON ada. Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Hanya di Garut, KBB mungkin sekarang. Tinggalin kan Akang Kacirata bahkan aya si Aji. Walaupun itu Aji Cililin ya. Udah ciri khas jadi IP-nya ya, intellectual property. Jawa Barat apanya? Dulu yang terkenal masih macan lucu teh nya. Macan Cisewu. Cisewu yang diturunkan. Saya ambil, saya desain ulang, saya copyright. Oh gitu? Oh jadi barang IP-nya Kang Dani itu? Oh, Tapi jadi bentuk lain, tapi base-nya dari situ.
Dijual kaos, Kang, 4 losin laku tuh langsung. Si macan eta. Si macan. Apalagi sekarang ada di filter TikTok, Iya. dia bisa gerak-gerak di sini. Iya. Itu kan sasarannya sinergi juga dengan aplikasi nantinya. Tuh, bahkan hal seperti itu bisa menjadi keberkahan ekonominya. Iya. Bisa menjadi yang menjadi ini. Segala aspek. Nanti tunggu nih Pemprov, kabupaten kota, ayolah bikin maskotnya. Harus. Era gitu ya, bukan era sih Era sih sebenarnya. itu. Era masih itu tapi ya piraku we gitu ya. Nah kita ngobrol lagi nih yang inovasi berikutnya. Wayung comot, itu kumaha Kang? Wayang comot, Wayang comot kok wayang comot. wayang golek, Heeh. wayang comot ya sekarang yang baru. Itu sebenarnya saya idenya dari tetap karena saya lingkungannya di Jepang. Saya sering melihat boneka Ningyo Bunraku di Jepang. Itu yang mahal banget, satu kepalanya ya sampai 60 juta. Boneka. Satu kepalanya doang. Itu boneka gimana sih? Ya, yang saya adopsi sekarang, saya cangkok sebenarnya. Perlakuan dari wayang Jepang dengan wayang golek. Jadilah wayang comot. Wayang comot itu dicomot. Kumaha? Ini dicomot. Kayak Kamu mau nyomot iya, kumaha nyomot. Kan gitu. Nah, gitu. Nah. Ini juga sama. Tuh. Jadi kalau di wayang golek kan ada gagangnya tuh yang ke. ya, heeh. Ini mah lehernya langsung dipegang. Oh, Tuh. Jadi dia lebih fleksibel, lebih hidup. ini jari berarti jari bebas ya? Atau Ini gimana tuh kalau di sini? Dicomot tuh. Oh, dicomot gitu. Comot. Kayak gini. Oh. Nah, kelebihannya dia bisa ngedip, bisa mangap, mungkin alisnya nanti bisa naik turun, bisa ngaleret ke kencang turun. Oh. Dan ini karena dicomot Ya. ya, ketika dia misalkan menguang tuh, bisa fleksibel, bisa apa ya, lebih luas, Lebih luas gitu. Lebih gerakannya mungkin bisa lebih alami gitu ya. lebih alami. Nah, gerakan tangannya gimana? Nanti pakai tuding kalau sesuai kebutuhan. Ini si Abah ini bisa main gitar pakai tuding, biasa dicantelin. Cantilin di situ. Ini kebutuhan aja karena ini bukan untuk tampilan seperti wayang ya. Ini lebih ke untuk cut to cut kamera gitu. Iya. Istilahnya kayak tahu boneka Sesame ya, Jalan Sesame. Sesame Street, nah. Itu kan konsepnya seperti ini. Dan tidak setiap ngomong kita harus mempetakan Iya. tangan. Iya. Kalau wayang goleknya mungkin karena Harus jauh. gitu. Kalau kita mau kan gini, saya dialog dengan anak kecil ya seperti ini. Wah, dirariung Kang. Saya nama dicuekeun. Iya, nanti diajak ngobrolnya. Iya. Nah, akhirnya ada salah satu artis juga si Akang yang terkenal itu kayak dalang juga, Ya, siapa? Kang Sule. Sule. Dia pingin wayang comot, Heeh. Tapi pingin karakter dalang, dia. tapi pakai wayang comot. Cepot semua, Oh, si cepot. Dawala, Gareng, Semar. Mana ini teh? Oh, ada ininya ya. Ada yang ditarik-tariknya gitu ya. Iya. Tuh. Sekarang jadi hidup tuh. Ya. Bisa lirik kanan atas. Oh, ini tarik ini gitu. Ya, itu harusnya panjang ke sini. Tuh. Oh. Oh, ini untuk di sini. Mana gerakannya teh? Dicomot gitu. Oh, gini. Gini. Nah, gitu. Gini ya. Oh, coba gini aja. Nah, si yang ini untuk apa? Yang mana? Oh, untuk mata ya, kalau si yang ditarik-tarik teh. Dan bisa macam-macam ya nanti. Macam-macam. Mungkin ini tarik mata, nanti bisa mulut kayak gitu ya. Keterampilan, Ini akhirnya ya. keterampilan tangan ya. Seperti ini yang sedang saya buat. Ini rencananya 5 tuas, malah mata ngedip, mata lirik. Kencak ini kayak bibirnya tuh. Bisa buka. Bibirnya buka tutup. Alisnya naik turun. Oh. Dan dalamnya wayang comot tuh kayak gini. Jadi dikorek. Koret. Kayak bikin topeng. Oh, topeng. Nah, di sini mekanik di dalamnya. Nanti kalau 5 tuas itu menggerakkan ya, saya pinginnya sekarang kayak sistem mau ngerem. Jadi tuasnya nggak dikedut-kedut gitu, jadi enakan. Iya, ini kan lebih ini ya. Ini juga permainan jari ya sebenarnya Iya. untuk si ininya. Inovasi gitu yang mungkin bisa lebih dikembangkan. Oh. Hah? Ya. Menarik. Inovasi berikutnya yang dalam perencanaan tadi selain yang alat tradisional, seni tradisional yang sedang dibikin ITB. Yang di apa ya? Yang di dalam ide
Kang Dani, tapi sudah lama ide ini ada, tapi belum sempat direalisasikan? Apa ya? Pernah kelintas gitu ya, oh, kudu bikin ini gitu. Tetap saya ingin bikin sesuatu yang untuk rakyat deui. Naon gitu istilahnya. Lamun pareum lampu, naon gitu istilahnya. Belum ke ini kan, belum. Tapi udah ada gitu istilahnya. Tetaplah istilahnya, walaupun Degu Gamelan Angklung, maksudnya wayang comot kan. Nantinya kembali bukan untuk saya pribadi itu istilahnya. Tapi sorry sebelum tadi saya ingin sebut ini nih bajunya. Bajunya sekarang dibuat oleh si itu. Siapa? Jadi pingin neliti. Baju ini? Boleh nggak dilanjutnya ini? Nggak apa-apa, lanjut aja. Jadi si wayang comot itu tidak terbatas sama kreasi saya. Jadi ada dokter ITB, Butias tuh. Ya. Jadi ingin juga beliau itu gremet lah melihat baju-baju wayang, misalnya. Bukan berarti yang sekarang jelek, bukan. Tapi pingin dong saya dari jurusan fashion membuat kan berkiprah juga ya, membuat baju-baju wayang itu yang presisi, yang bagus, yang seperti kita halnya membuat untuk manusia. Gitu. Sehingga kalau di Jepang kan ada boneka-boneka hiasan tuh bajunya rapi-rapi. Bagus. Nah, saya bawa dulu ya. Ya boleh. Contohnya ini, walaupun itu aslinya cepot. Nah ini apakah tantangan ke depan atau akan menimbulkan sesuatu atau enggak? Tapi ini intinya sih keingin membuat baju-baju yang lebih rapi. Cepot pengen seperti Kang Deddy misalkan putih-putih. Oh dipakai? Ya. Nah pakai ikat gitunya? Pakai ikat putih. Ya. Ini rapi sekali. Iya. Dibanding dengan ini yang saya bikin juga. Ini sangat, coba lihat lah. Ini jahitannya tuh ya? Jahitannya rapi. Ada yang pakai tuh modelnya macam-macam. Ada yang mungkin nantinya tergantung wayangnya. Yang Gatot-Kaca mungkin nanti akan lebih gagah tuh gimana ya? Gagah gitu kan. Nah ini teh ada kekhawatiran juga Kang ketika membuat outfitnya. Wah ini melanggar pakem juga tuh gitu kan. Kan bisa aja sebenarnya kalau di luar kan menyesuaikan ya ketika zamannya harus seperti itu, oke, dibikin seperti sesuai zaman dan publik menerima. Tapi kalau mungkin di kita mungkin agak rada sensitif mungkin ya. Mungkin sih memang ini maksudnya nggak terlalu keluar pakem. Ini lebih ini si ibu ini lebih ke scaling. Kalau misalkan nih Katun Carmawur. Jadi di scaling untuk kebutuhan wayangnya, jadi bukan yang ada terus dijadikan ini. Jadi seperti wayang ini punya batik sendiri gitu. Oh, jadi ciri masing-masing ya. Jadi lebih enak tuh lihatnya. Iya, bagus. Ya. Tuh. Kayaknya juga beliau scaling sendiri. Oh. Ini untuk apa yang ini? Ini mungkin untuk satria nanti sarungnya. Untuk saya. Oh, satria namanya. Mungkin untuk sarung siapa tuh? Karakter wayang teh? Bima, Rama. Bima misalkan. Why not ulah kotak-kotak wae gitu kan. Sarung teh loba nu kieu. Terus lewat zaman kotak-kotak mah ini. Lewat. Adapun nanti cepot harus kotak-kotaknya di scaling gitu. Di scaling tong gede teuing. Nah, ini kan dari si tukang pembuat wayang, karena ini sekarang diproduksi juga di pembuat wayang, saya tetap ingin bergerak semua. Iya, jadi ini jadi ekonomi kerakyatannya muncul ya Kang. Jadi semua aktif. Nah ini juga kan, ada yang bagian bajunya. Iya. Jadi semua bergerak, semua sinergi. Iya, ini keren yang ini lah. Jadi ngomong-ngomong kita sigarek, iya jualan. Bari jualan aja iya. Sanes live ini banyak. Wah, menarik. Ya. Jadi membuka semua. Nah, harapannya ya Kang ke depan, sebenarnya ini ada dukungan dari pemerintah nggak sih sebenarnya? Sudah ada yang maksudnya mendukung, oke ayo kita kolaborasi gitu. Atau memang Kang Dani saat ini ya jalan dalam tanda kutip jalan sendiri aja, mungkin berkolaborasi dengan teman-teman yang lain gitu ya?
Atensinya sebenarnya sampai mana gitu? Kalau di sini yang saya lihat mungkin harus jalan sendiri dulu. Berjalan di jalan sunyinya. Berjalan sendiri, si dari rakyat teh, si orang-orang, gitu. Oleh rakyat kurang, akhirnya kita dapat inovasi karena udah ada bentuknya. Ya, kalau belum ada wujudnya kan, gimana pemerintah ngambek gitu kan? Kita harus berbuat dulu. Anggarnya kudu anggar kudu bikin dulu, baru ya mudah-mudahan dilihat gitu ya. Iya, tapi harapan ke depannya kayak di luar lah, di negara-negara luar, Jepang sendiri contohnya, ada semacam dana buat ketidaksempurnaan. Dana buat ketidaksempurnaan. Riset maksudnya. Ya. Kan risetnya produknya tidak harus sempurna dulu. Iya. Ada beta 1. Tapi kan untuk sampai ke arah situ kita juga udah didanain, Kang ya. Iya. Oh. Istilahnya ada yang lebih kejam malah. Kita dibayar untuk gagal. Teman saya bilang gitu. Iya. Gagal pun saya dibayar gitu. Nah, gitu tuh harapan saya ke depan mungkin ada kalau dari pemerintah itu kalau dibegitukan banyak orang yang pasti akan riset sesuatu deh. Riset cara membuang sampah, membakar sampah, itu akan termotivasi. Jadi kalau yang saya lihat seperti itu, ke depannya mungkin ada seperti itu. Jadi memang harus diawali sama kita dulu. Makanya ya pasti keluar uang pribadi ya lumayan juga ya Kang ya. Lumayan dan tidak terasa kalau dikumpul-kumpul gede weh. Gitu. Tidak merasa rugi Kang? Tidak merasa rugi, saya ya alhamdulillah tidak merasa rugi. Waktu saya juga efisien ya, daripada ngalamun tepuguh ya istilahnya. Saya justru lebih enak kalau pemikiran saya dituangkan langsung gitu. Jadinya apapun, karena bagi saya prinsip kata orang tua, sekecil apapun yang kamu lakukan, kelak akan besar di kemudian hari. Itu yang saya rasa sampai sekarang. Ini kan Akang itu berarti jalan jalan ninjanya itunya, jalan ninja. Inovator khusus di bidang budaya gitu ya. Iya. Lebih ke sana ya, seni tradisi. Walaupun ekosistem belum mendukung, akan tetap ke sana. Akan tetap ke sana, dan semoga membuka peluang-peluang bagi yang lain. Syukur-syukur kalau bisa kerja bareng, karena makin banyak makin kuat gitu Kang. Tong sewang-sewangan di urang mah kan gitu kan. Bukan musimnya berkompetisi, tapi musimnya berkolaborasi. Kolaborasi. Eta sih Itu sebenarnya. akan jadi kieu tah. Nah, pesan Kang Dani ya. Apa yang di jalannya Kang Dani tidak menjadi banyak pilihan oleh orang-orang zaman sekarang, termasuk mungkin generasi-generasi muda. Nah, mungkin ada pesan juga bagi teman-teman nih penonton kita. Ketika kita mengambil jalan ini ya, jalan yang mungkin tidak banyak orang mau, tapi ini sebenarnya akan menyampaikan ke depannya gitu ya, seni tradisi dan lain-lain. Tantangan terbesar apa yang akan dihadapi gitu ya, dan bagaimana kira-kira lepas dari tantangan tersebut dan menjadi sebuah keberhasilan gitu ya. Karena kan sulit untuk berjalan kayak gini, mengambil jalan itu kan bukan jalan yang populer gitu ya. Ya tantangannya lebih ke istilahnya. Tadi balik lagi ke kompetitor juga jarang ya. Jadi tantangannya memang waktu saya yang terkuras gitu istilahnya. Itu satu yang terkuras karena saya istilahnya tidak banyak pelaku di sini. Jadi saya harus membuka sendiri, berinovasi sendiri, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tantangan kedepannya juga apakah ini produk akan benar-benar dipakai atau bermanfaat atau relevan gitu istilahnya. Itu kan itu lebih ke situ sih tantangannya istilahnya. Sia-siakah gitu apa yang kita bikin itu. Tapi maju. Dan prinsip saya mah misalkan Akang jualan basreng, saya mah cilok. Saya tidak akan lantas jualan basreng, mentang-mentang basreng akan laku. Beralih gitu intinya. Beralih, dan tidak setiap orang sekarang membeli basreng atau rezekinya beda-bedanya masing-masing. Atau seblaknya seblak enaknya. Seblak. Atau nggak boleh seblak maka saya mah tetap akan dagang bandros. Oh, nggak loba bandros, saya cilok. Jadi istilahnya tong jajamuran lah di urang mah. Ya, hayu istilahnya. Sehingga maaf lagi saya karena lama di hampir setengah umur hidup saya di Jepang, di sana itu sinergi. Tukang dagang paku, Kang.
4 turunan paku sampai ayeuna. Konsisten berarti nya. Konsisten. Tukang dagang kaca we. Jadi semua kalau Akang mau bikin rumah kacana dari perusahaan ini, pakunya dari sini, kayunya jadi Tong ngarawu ku siku lah nya. Makmur sama-sama. Karena tubuh masing-masing. Ya. Di Batur tos kitu kan kuluna mah Sunda anu kitu teh nya. Jawa Barat. Ayo udah bisa kan. Harus bisa. Harus ngahiji. Cekolot bareta mah. Duka cekolot ayeuna mah. Bedanya. Punten abi masih heureuh sabarna mah. Ai serius kitu teh rada kumaha gitu. Padahal tadi heureuh teh naon. Ya, lebih rame gitu. Ada rencana balik di ka Jepang tuh, Kang? Rencana balik mungkin kalau wisata aja lah. Ya. Atau melihat anak saya masih di sana. Oh gitu. Bekerja di sana atau sedang masih sekolah? Yang satu SMP kelas 3, yang satu kelas 6 SD. Oh, keluarga pada di sana? Masih di sana. Oh. Masih sekolah. Masih bertahan. Dapat orang Jepang berarti di sana? Orang kira condong. Tebi-tebi ngumpara gitu ya. Di Kircon, di Cikawet. Tapi budaya Sundanya tetap dibawa. Anak saya walaupun di Jepang, ngomong sama saya bahasa Sunda. Oh, masih dijaga gitu? Karena prinsip saya bahasa Indonesia mah di sekolah lagi menang. Mohon laras. Ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, jadi bisa 4 bahasa. Ketika dia pulang ketemu nenek kakeknya bisa bahasa Sunda, gitu kan. Itu jadi istilahnya ke kehidupan sehari-hari saya. Oh. Nah, aktivitas sehari-hari sekarang apa, Kang? Saya? Iya. Saya mah Senin sampai Sabtu libur. Minggu gajian. Setelah dari Tokyo saya kerja di Bekasi di Kang Irfan Hakim. Oh. Saya karena boneka comot oge Kang. Oh gitu. Karena musik oge. Sudah sekitar 40 episode. Naon bikin apa? Boneka comot jadi menghidupkan kayak Unyil sekarang. Oh gitu. Jadi yang bikin karakternya juga yang ngisi ada yang ngisi vokal Naruto, ada yang ngisi vokal SpongeBob. Iya. Disatukan ke saya. Lihatnya di mana kalau mau nonton itu teh? Ada di channelnya Dakim Junior ya, Jalu Jaki. Oh itu tuh Kang Dani? Saya oh, lagunya juga berarti? Lagunya, saya di musiknya juga. Lagu-lagunya juga. Alhamdulillah. Ini resepnya. Jadi walaupun ngebandnya udah main band di TV, udah bisa kene ngacapi suling. Jadi tong gengsi lah. Iya. Saya bisa ke luar negeri pun karena itu numpak kesenian ya. Kesenian Sunda. Jangan malu untuk mengakui tradisi sendiri ya, Kang. Itu mah modal, Kang. Karena itu jangan sampai hilang lah akar tradisinya, Kang. Pesan terakhir untuk anak-anak muda. Hayu orang kreatif istilahnya lah, lamun teu kurang kusaha deui. Tadi saya berkali-kali nyebutkan dari rakyatnya, ide oleh rakyat kurang. Dan untuk rakyat, gitu kan istilahnya untuk orang banyak. Iya, iya. Gitu. Hayu orang sama-sama sinergi. Saya mah hanya sebagian kecil contoh. Saya yakin di Jawa Barat khususnya banyak kreator-kreator atau potensi yang bisa dikembangkan. Apalagi mendapat dukungan, istilahnya akan bisa banget ke depannya. Mudah-mudahan para seniman-seniman Sunda juga bisa bersatu ya, berkolaborasi sebenarnya ini untuk budaya di Sunda juga ya. Betul. Terima kasih Sobat PR atas waktunya, tonton terus episode-episode kita di Ngobrol PR. Hatur nuhun Kang Dani, mudah-mudahan apa yang dilakukan Kang Dani juga menginspirasi anak-anak muda tidak hanya di Jawa Barat tapi di seluruh Indonesia untuk tetap menjaga seni tradisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.